Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukron ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah. Perkenalkan, nama saya Faridatul Gufroniyah dari Fakultas Tarbiyah Prodi Tadris Matematika semester 6 Universitas Ibrahimi Sukerjo, Situbondo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pembelajaran matematika berbasis teknologi. Langsung saja, yang pertama pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu pengetahuan, penguasaan, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut The Association for Educational Communication and Technology tahun 1977 menyatakan bahwa media adalah apa saja yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Yang kedua, menurut Suparman tahun 1997, media merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan dan informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Selanjutnya, yang ketiga, menurut M.C. Luhan atau Midun tahun 2008, memaknai media sebagai saluran informasi. Berdasarkan dari pemaparan para ahli tersebut, media dapat disimpulkan sebagai suatu alat atau benda yang digunakan oleh pengirim kepada penerima untuk menyampaikan pesan atau informasi yang lebih efektif. Selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media audio, media visual, media audiovisual, dan multimedia. Yang pertama, media audio. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Contoh media audio seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya, media visual. Media visual ini adalah media pembelajaran yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Jenis media pembelajaran visual ini menampilkan materialnya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Contohnya seperti foto, gambar bergerak, dan lain-lain. Yang ketiga adalah media audiovisual. Macam-macam media pembelajaran audiovisual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar, seperti TV, buku bersuara, halaman bersuara, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah multimedia. Pembelajaran multimedia ialah pembelajaran yang terjadi ketika siswa menerima informasi secara multimedia, yaitu dalam format desain, pesan, paduan gambar, dan kata-kata yang dipresentasikan untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran adalah sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, yaitu banyak sekali. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan semangat belajar pada diri seorang siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa, serta memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, metode pembelajaran bervariasi. Tidak semata-mata hanya komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata lisan seorang pengajar. Siswa tidak bosan dan pengajar tidak kehabisan tenaga. Selanjutnya adalah karakteristik media pembelajaran. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Dengan ciri fiksatif ini, media memungkinkan suatu rekaman kejadian
atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu dan ditransportasikan tanpa mengenal waktu. Misalnya saja seperti peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu negara. Selanjutnya yang kedua, ciri manipulatif. Kejadian ini yang berlangsung berhari-hari, bahkan bertahun-tahun dapat disajikan dalam waktu beberapa menit saja. Banyak peristiwa atau objek yang sulit diamati secara langsung dengan mudah diamati melalui media pembelajaran berupa rekaman video dan foto. Misalnya seperti proses pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam kandungan. Ciri yang ketiga adalah ciri distributif. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Kejadian di daerah-daerah yang sulit atau bahkan tidak mungkin dikunjungi oleh siswa tanpa dihadirkan di ruang kelas. Mereka tanpa memerlukan banyak usaha keras. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, yaitu ada 3. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi. Yang ketiga, media pandang diam dan gerak. Yang pertama, media pembelajaran 2 dimensi, yaitu yang hanya diamati dari satu arah pandangan saja. Misalnya seperti peta, gambar bagan, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. Selanjutnya yang kedua adalah media pembelajaran 3 dimensi, yaitu pembelajaran yang dapat diamati dari arah pandang mana saja. Misalnya seperti meja, kursi, mobil, rumah, gunung, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah media pandang diam dan gerak, yaitu media yang menggunakan media proyeksi yang menampilkan gambar diam atau bergerak di layar. Media pandang diam misalnya foto, tulisan, atau gambar binatang yang dapat diproyeksikan. Media pandang gerak seperti media televisi, video recorder yang disajikan melalui komputer atau layar lainnya. Selanjutnya adalah contoh media pembelajaran. Mungkin bisa dilihat dari gambar-gambar ini. Ini adalah suatu contoh dari media pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang guru dalam suatu kelas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.